Tuhan, kita boleh ada di pagi ini untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pagi ini bersama dengan Kak Albertin, Kak Marlina, Octavianus, dan adik Dimas, kami akan menemani adik-adik untuk beribadah bersama. Dan untuk itu kakak undang kita semua berdiri dengan sikap sempurna. Kita bernyanyi lagu Mars PT. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga pada pagi ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan biarlah Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Berkati buat adik-adik yang beribadah di rumah, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Biarlah mereka boleh mempersiapkan hati, diri, dan pikiran mereka. Dan biarlah Engkau senantiasa hadir dalam ibadah kami di pagi ini. Berkati buat Kak Okta yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia boleh berkata-kata seluruh dengan kehendak Tuhan saja. Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Masih tetap diri, dan kita akan membaca Mazmur, dari Mazmur pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-7. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur pasal 11 ayat ke-4 hingga ayatnya ke-7. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah.
kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau terus menjaga kehidupan kami sampai saat ini. Itu semua karena campur tangan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini Bapa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Surga, kami sambut firman-Mu. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mengundang untuk kita berdiri, untuk kita bersama-sama melihat firman Tuhan saat ini yang terambil di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang 127. Kitab Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tanah pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbagailah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuhnya, dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Pembacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5, yang temanya buat kita sama-sama renungkan di pagi hari ini, yaitu teruna yang mengandalkan Tuhan. Kata Mazmur diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Mizmor, yang artinya sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Kitab Mazmur pasal 127 ditulis oleh Raja Salomo. Dalam bagian Mazmur ini, Salomo sebagai putra Raja Daud diberikan suatu kepercayaan oleh ayahnya untuk membangun bait Allah yang megah dan juga menjaga serta mengawal kota tersebut. Salomo telah menerima kepercayaan dari Allah yang telah memilih dirinya untuk mengerjakan tugas besar tersebut. Sebab Raja Daud sendiri berinisiatif untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Namun karena dia sebelumnya sebagai seorang prajurit telah menumpahkan banyak darah, makanya rencana yang dibuatnya tidak berkenan di hati Allah. Akhirnya Allah memilih Salomo untuk meneruskan rencana baik tersebut. Dengan tugas dan tanggung jawab yang ia terima, Salomo menyadari bahwa semua itu tidaklah mudah dilakukan. Namun ayahnya menasihati Salomo agar Salomo berserah dan menyertakan Tuhan dalam segala hal apa yang akan dia lakukan. Tuhan akan memberikan akal budi dan juga pengertian yang membuat dia sebagai pemegang perintah atas Israel tetap bisa memelihara Tauratnya.
Dengan demikian, Salomo pasti akan berhasil. Salomo sungguh menyaksikan bahwa apa yang dinasihatkan oleh Daud ayahnya sungguh-sungguh terjadi. Salomo berhasil membangun bait Allah yang megah. Salomo pun juga berhasil mengawal kota dan juga dia mampu memimpin dengan sangat baik. Semua itu terjadi karena hanya dengan mengundang Allah dan melibatkan Tuhan Allah di dalam rencananya. Adik-adik taruna yang sama dikasih nama Yesus Kristus, dengan kita mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Apakah selama ini kita merasa bahwa apa yang kita lakukan seringkali terasa sia-sia atau hampa? Coba kita periksa di dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita telah menempatkan Tuhan dalam posisi yang seharusnya dan juga menjadikan Tuhan sebagai dasar, fondasi dari seluruh kehidupan kita? Adik-adik taruna yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengintrospeksi diri, melihat diri kita masing-masing, dan mulai sekarang kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Berikanlah hidup kita untuk dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Biarkanlah Yesus yang membangun hidup kita, supaya tidak sia-sialah hidup kita. Dan hadirkanlah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya Yesus akan mengawal setiap apa yang kita akan kerjakan dan tidak akan menjadi sia-sia. Jika kita selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa sepat. Kita berdoa. Yesus, Engkau sungguh baik, bahkan Engkau terus menjaga kehidupan kami dan juga ibadah saat ini yang kami lakukan. Bapa surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa, baik buat kakak-kakak layan, adik-adik taruna kami, dimanapun mereka berada. Engkau selalu memberkati mereka, Engkau selalu melindungi mereka dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya mereka seturut dengan kehendak-Mu. Bapa surga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, supaya kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, apapun yang kami akan kerjakan ke depannya. Bapa surga, kami yakin dan percaya Bapa, Kau terus menopang kehidupan kami, baik secara pribadi, baik secara keluarga kami Bapa, dimanapun kami berada. Kau terus memelihara kehidupan kami setiap saat. Bapa surga, berkati adik-adik kami Bapa di bangku sekolah mereka, studi mereka. Biarlah Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau memberkati apa yang mereka butuhkan, apapun yang mereka inginkan Bapa. Engkau yang berkarya di dalamnya, Engkau memampukan mereka, supaya apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan, impikan Bapa, bisa terjawab seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pelayanan kami saat ini Bapa. Engkau berkati kami yang hadir pada saat ini, supaya kami bisa terus memancarkan kasih kepada sesama kami.
Bapa Sorga, berkati Yayasan TK Sion dan tugas tanggung jawab para guru dalam mendidik anak-anak kami, biarlah melalui kehadiran Gereja GPB Sion TK Gereja GPB Sion Nunukan menjadi berkat buat adik-adik kami dan mereka bisa memancarkan kasih kepada sama mereka. Bapa dan Sorga, terima kasih atas kebaikan. Berkati bangsa dan negara kami Bapa, dari pusat hingga pelosok-pelosok daerah sekalipun. Engkau berkati mereka yang memimpin, biarlah campur tangan Engkau terus berkarya dalam kehidupan mereka. Berkati bangsa kami Bapa yang sedang mengalami COVID-19, Engkau pulihkan bangsa kami Bapa, supaya kami bisa bersama-sama dengan anak-anak kami, adik-adik kami, bisa ibadah bersama-sama di gerejamu, di rumahmu yang kudus ini. Bapa Sorga, berkati kami Bapa, dimanapun kami berada dalam seminggu ini. Bapa Sorga, ini doa sepat kami, jauh dari sempurna. Engkau akan menyempurnakan doa kami, seperti Engkau mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, tanah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti surga. Berikanlah pada hari yang makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 161, bukan karena Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, dan dalam ibadah kami ini juga, kami juga boleh memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau berkati persembahan kami ini agar boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di gerejamu yang kudus. Terima juga tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Berkat-Mu yang masih ada pada kami, ajarlah kami untuk mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa ucapan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Adik-adik, karuna sebelum kita terima berkat, Kakak undang untuk kita berdiri untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dan Tuhan surga, kami bersyukur atas penyertaan dalam kehidupan kami, bahkan ibadah yang telah kami lakukan dari awal hingga berakhirnya Bapa. Terus menuntun kehidupan kami, beri kami kesehatan yang sempurna yang berasal daripada supaya kami bisa melanjutkan tugas tanggung jawab kami minggu depan menjadi pelayan-pelayan di tengah-tengah kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kita pada pagi ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk warta PT, untuk ibadah hari Minggu kita sudah mulai minggu ini, dan untuk kedepannya adik-adik boleh datang beribadah di gereja yang berkerinduan dan tetap mengikuti protokol yang ada dengan menggunakan masker. Akhir kata kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.